Sebelum matahari terbit, kami sudah tiba di puncak Tambora, rute Doroncanga. Kami melakukan pendakian dari pos 3 sekitar pukul setengah 4 pagi, di tengah kegelapan dan dinginnya angin lereng Tambora. Tiba di bibir kaldera pukul 6 pagi. Dari arah timur, semburat warna jingga menyinari tubir kaldera. Matahari pagi bulat merona, menyilaukan mata, menyambut kami, seakan menyapa dan mengucapkan selamat datang di kerajaan Tambora. Dinding kaldera Tambora sisi barat terang, perlahan disirami cahaya matahari. Di sekeliling kami di bibir kaldera, tampak rimbunnya bunga edelweiss, bagai taman bunga abadi menari di tiup angin ditaburi kemilau cahaya mentari pagi. Di hadapan kami terbentang kaldera Tambora berdiameter 7 km. Tebing tubir kaldera berketinggian tak kurang dari 1 km. Di atas bibir kaldera di ketinggian 2.420 meter dari permukaan laut ini, terlihat asap belerang mengepul di kaki tebing dan sebuah danau di dasar kaldera. Ini sisa bukti kedahsyatan letusan Tambora 2 abad silam. Semakin siang, angin kencang dan dingin serta panasnya sengatan matahari semakin menerpa tubuh kami. Namun itu tidak menurunkan niat kami untuk melanjutkan perjalanan ke lantai kaldera. Kami mulai menapaki tebing kaldera dari ketinggian 1.763 meter dari permukaan laut, atau berketinggian sekitar 700 meter dari dasar kaldera. Dengan dibantu 4 porter yang juga merangkap pemandu, kami terus menuruni tebing curam. Sungguh amat berhati-hati dalam perjalanan kali ini. Kondisi tebing yang labil dan rawan longsor dengan kondisi tebing tegak menghadang. 2 tebing terjal yang rentan longsor mengapit. Mustahil turun tanpa bantuan tali. Oke, hati. Tali sepanjang 50 meter hanya tersisa 1,5 meter yang efektif membantu untuk sampai di ceruk sempit. Beberapa kali bunyi gemuruh longsoran terdengar, lalu debu-debu beterbangan, bersamaan dengan kerikil dan bebatuan yang luruh. Menunggu momen yang pas menjadi kunci keselamatan, selain tentunya nasib baik dalam penjelajahan kami ke dasar kaldera. Akhirnya sampai juga di dasar kaldera Gunung Tambora. Setelah pagi tadi melakukan penurunan dinding kaldera pukul 7:18 sampai di sini sekitar pukul 16. Perjalanan yang cukup lelah. Ketika matahari condong ke barat, kami memilih tempat yang kami rasa aman untuk membentang tenda dan beristirahat pada malam hari. Ya, dasar kaldera Tambora ini. Kehidupan kembali datang bersama matahari pagi yang menerobos dari rekahan dinding kaldera di ufuk timur. Tak lama kemudian, sinarnya menerpa Doro Apitoi yang berjarak 100 meter dari tempat kami berkemah.
Doro Apitoi merupakan anak gunung baru di dasar kaldera ini. Doro Apitoi dalam bahasa Bima berarti gunung api kecil. Kami mendekati anak gunung ini, mencoba untuk mengetahui lebih jauh kondisinya. Asap putih tebal menguar dari gundukan batuan atau kubah lava berwarna hitam, setinggi sekitar 30 meter dari dasar kaldera itu. Kami naik ke Doro Apitoi atau Gunung Api Baru. Panas ya, Bang? Panas. Di sela-sela batu mengeluarkan asap. Tadi udah dicek dengan gas detector, aman. Kami terus menaiki Doro Apitoi, Gunung Api Baru. Doro Apitoi itu dari bahasa Bima, yang artinya Gunung Api Baru. Apitoi itu kalau bahasa Bima arti bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya itu gunung api kecil. Gunung api kecil ya. Seperti ini kondisi Doro Apitoi. Jadi gunung api baru, gunung api kecil, di tengahnya ada kawah. Turun sana. Ini saya ada di dasar kaldera Tambora dan di belakang saya adalah Doro Apitoi, gunung api baru yang terbentuk setelah letusan Tambora yang mengguncangkan dunia pada tahun 1815. Sebelum letusan besar yang tercatat mungkin terbesar dalam sejarah manusia modern, Tambora hanya pernah meletus sekitar tahun 740 sebelum Masehi. Oleh karena itu, sekitar 10.000 masyarakat yang hidup di 3 kerajaan yang di kaki Tambora saat itu sama sekali tidak menyadari bahwa gunung ini berpotensi meletus besar. Dan letusan itu dimulai pada tanggal 5 April 1815. Suara dentumannya terdengar hingga Ambon dan Makassar. Dan ketika puncak letusannya pada tanggal 15 April 1815, suara letusannya bahkan terdengar hingga daerah Bengkulu yang berjarak sekitar 3.000 km dari Tambora. Tahun depan merupakan 2 abad Tambora, dan kita ketika saat Doro Apitoi masih membangun tubuhnya, wajib untuk selalu waspada dan selalu bersiaga agar kejadian tragedi di masa silam tidak kembali terulang. Mengamati asap belerang yang menyembur pelan dari Doro Apitoi, tebing-tebing yang mengalami alterasi itulah yang menandai bahwa Tambora tidak benar-benar tidur. Diam-diam, gunung yang letusannya pernah menggelapkan dunia ini tengah mengumpulkan energinya. Sungguh mewajibkan kita untuk tetap waspada.